Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Poppy Romadona, NIM 424190007, dengan teman saya Uji Lestari, NIM 424190027. Di sini kami akan menjelaskan tutorial membuat grup database menggunakan Visual Studio 2012 untuk memenuhi proyek UAS mata kuliah pemrograman client server. Hal pertama yang harus disiapkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, aplikasi Visual Studio 2012. Yang kedua, aplikasi exam. Yang ketiga, konektor MySQL. Oke, langsung saja untuk langkah yang pertama, kita membuat database-nya terlebih dahulu. Sebelumnya kita buka exam kita. Kita start Apache dan MySQL-nya. Karena ini udah start, arti start itu berarti ini berwarna hijau ya. Kalau belum berwarna hijau berarti itu belum start. Kemudian kita buka Chrome atau sejenisnya. Kita masuk ke localhost php myadmin. Nanti muncul seperti ini. Terus kita buat database-nya. Dengan nama database-nya itu perusahaan. Kemudian kita klik create. Mengapa ini seperti ini? Karena sebelumnya kami telah membuat database perusahaan itu sendiri. Ini ya. Nah, ini. Terus kita buat nama tabelnya, yaitu karyawan. Ini dengan jumlah kolom 7. Terus kita klik go. Ini sama seperti tadi. Mengapa seperti ini? Karena sebelumnya sudah membuat tabel dengan nama yang sama. Ini ya. Nah, ini nanti kita masuk ke strukturnya. Nanti tampilannya misal seperti ini. Kita isikan. Ini kan 1, kita rubah dulu 7 ya tadi. Terus kita klik go. Terus nanti tampilannya seperti ini. Kita isikan nama, tipe, dan lainnya saja. Namanya disesuaikan dengan isi dari tabel karyawan itu sendiri. Di sini karena kami telah membuat isi tabel karyawannya, nanti jadinya seperti ini ya. Ini jadinya seperti ini. Yang pertama itu ID, untuk tipenya itu integer, lainnya 10. Kemudian nama, tipenya varchar, lainnya 30. Kemudian tanggal lahir,
tipenya det. Untuk lengnya kita kosongkan. Kemudian jenis kelamin kita isikan tipenya varchar, lengnya 10. Terus alamat kita isikan tipenya tag. Untuk lengnya sendiri sama seperti det, kita kosongkan saja. Kita kosongkan. Kemudian nomor telepon kita isikan tipenya integer dengan length 15. Terus untuk kolom yang terakhir kita isikan status dengan nama tipenya varchar, lengthnya 15. Semisal ini udah terisi. Kita klik save. Nanti hasilnya seperti ini. Kemudian untuk mengecek apakah apabila kita menginputkan data itu masuk atau enggak, kita ke insert. Kita isikan value-nya atau nilainya. Semisal ini 424 19 007. Untuk namanya copy. Tanggal lahir kita misalkan saja ini. Terus jenis kelamin perempuan, alamat Pebuyangan. Terus sama teleponnya kita asal saja. Yang penting itu kita tidak lebih dari length yang kita buat tadi. Untuk statusnya kita isi belum kawin ya. Kemudian setelah terisi semua, kita klik go. Nah, kalau seperti ini berarti value nilai atau yang telah kita isikan tadi itu sudah berhasil, sudah masuk ke struktur yang kita buat. Ya, ceknya di browser. Ini tadi yang pertama. Nah, ini berarti udah masuk ya. Kemudian untuk selanjutnya kita akan membuat desain Visual Studio yang akan dijelaskan oleh Mbak Poppy. Baik, setelah kita sudah membuat database tadi, selanjutnya akan membuat desain menggunakan Visual Studio 2012. Kita buka aplikasinya, new project, kita namakan dengan CRUD pegawai. Maaf, kita namai dengan CRUD karyawan. Lalu oke. Setelah sudah membuat nama project, lalu kita membuat toolnya ya.
Baik, kita akan membuat desainnya terlebih dahulu. Kita cari label. Labelnya ada ada 7. Kita ada update data dan data. Lalu data grid. Data grid ini fungsinya untuk menghubungkan dan menampilkan database yang kuat. Kita nama main 5 slide. Pertama
Label selanjutnya itu alamat. Nomor telepon, selanjutnya button 2 nya kita namain lihat data. Tiga, ini nanti kita rapikan dulu videonya. Oke, ini adalah tampilan yang tadi sudah dirapikan menggunakan baik. Untuk langkah selanjutnya kita akan memasukkan script untuk masing-masing button dan dijelaskan oleh Puji. Oke, untuk selanjutnya adalah memasukkan masing-masing script untuk masing-masing button. Di sini kami sudah membuat scriptnya. Ini ya. Ini saya akan jelaskan satu persatu. Untuk button koneksi, ini kita masukkan script yang ini kita sesuaikan dengan nama database yang telah kita buat tadi, yaitu perusahaan. Terus apabila terkoneksi, maka muncul pesan berhasil terkoneksi. Begitu. Untuk script lihat data, kita ada di button 2 ini ya.
disesuaikan sama input yang ada di database yang telah kita buat tadi. Kemudian untuk tambah data sendiri itu di button 3. Ini juga disesuaikan dengan database yang telah kita buat, sama persis. Insert to into karyawan karena nama tabelnya karyawan. Terus kita masukkan 7 kolom yang sudah kita buat tadi, yaitu ID, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, nomor telepon, sama status. Ini harus sama persis sama kayak yang di database tadi. Apabila di run, klik tambah data, nanti akan muncul data berhasil disimpan. Kemudian untuk script update data, ini sama seperti script tambah data. Bedanya kalau di sini tuh update karyawan, set ID, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, nomor telepon, status, di mana karyawan ID-nya seperti ini ya. Apabila nanti setelah diklik akan muncul data berhasil diubah. Itu untuk update data. Kemudian untuk hapus data sendiri sama seperti script tambah data dan update data. Bedanya di sini karena buttonnya hapus data, maka di sini delete from karyawan. Karyawan itu disesuaikan sama nama tabelnya. Kemudian apabila ketika kita run, itu akan muncul data berhasil hapus. Coba kita running ya. Kita klik start. Nah, ini tampilannya seperti ini ya. Kita cek koneksi terlebih dahulu. Nah, ini berarti sudah berhasil terkoneksi sama MySQL data ya. Oh ya, untuk mengoneksikannya kalian jangan lupa tambahkan referensinya dulu, yaitu dengan cara klik project, kemudian add reference, kemudian kita cari my SQL data atau ini ya. Ini saya udah centang, jadi tinggal klik OK saja. Itu untuk menghubungkan. Nah, ini tadi ya. Coba kita koneksi data lagi. Ya, berhasil terkoneksi. Oke, terus kita lihat data yang telah dibuat di database sebelumnya. Coba lihat ini ya, tadi yang udah dibuat di database. Terus semisal kita mau tambahkan data, kita tinggal ketikkan ID. Misalkan
124.19.000 dengan nama Rahman. Misalkan Rahman, kemudian tanggal lahir 2020, misalkan. Terus jenis kelaminnya laki. Alamatnya Brebes misalkan. Nomor telepon kita random saja. Statusnya kawin. Terus kita cek tambah data ini udah berjalan atau belum. Kita klik tambah data. Nah, ini berarti skripnya benar ya. Ini data berhasil disimpan. Kita klik OK. Nah, ini muncul ya. Ini udah muncul. Kemudian kalau semisal kita akan mengupdate data, semisal kita mau mengupdate data telepon, ya kita tinggal ganti 1, 2, 3. Update data. Kita cek update datanya berjalan dengan lancar sesuai skrip atau tidak. Kita klik update data. Nah, ini berarti skripnya benar, data berhasil diubah. 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Kemudian semisal kita akan menghapus data, ini punyanya Rahman, kita tinggal klik hapus data. Oke, data berhasil dihapus. Oke. Nah, berarti hilangkan ini, berarti berhasil. Oke, sekian tutorial dari kami. Apabila ada kesalahan, itu datangnya dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.